Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat kepada kita sekalian. Kita memujinya atas kesempurnaan sifat-sifatnya dan kebaikan-kebaikannya kepada kita semuanya yang tidak pernah berhenti. Kebaikan Allah tidak pernah terputus, dan itu hanya menuntut kita untuk senantiasa bersyukur kepadanya. La in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur niscaya aku tambah. Dan sebaliknya, jika seorang tidak mensyukuri nikmat Allah akan berubah menjadi adab. Wala in kafartum in adabi lasyadid. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, teruslah kita bersyukur. Senantiasa kita bersyukur, continue kita bersyukur, tidak berhenti bersyukur, sebagaimana nikmat juga tidak pernah terputus. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita tingkatkan takwa kita. Itu juga upaya sebagai syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur dan terus meningkatkan takwa. Dan takwa itu terdiri dari ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Kemudian amal itu tidak sah, tidak diterima oleh Allah kecuali dengan ikhlas dan ittiba. Dan ikhlas itu hanya bisa diraih dengan ilmu, ittiba juga demikian. Makanya meningkatkan takwa tidak hanya dengan perasaan. Peningkatan takwa tidak hanya dengan kata-kata. Peningkatan takwa pun tidak hanya dengan amal tanpa ilmu. Maka kita harus mendasari semua itu dengan ilmu, kemudian amal. Dan di antara amal yang paling utama adalah amalan hati. Amalan hati adalah penentu amalan badan. Amal hati ini adalah fondasi. Amal hati adalah lebih penting daripada amal-amal yang zahir, badan maupun ucapan, perbuatan badan maupun ucapan lisan. Maka semuanya didasari dari hati. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya di dalam badan ini ada segumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kullu, kalau dia baik maka seluruh badan pun baik. Dan jika dia rusak, maka rusak seluruh badan. Ala wahyal qalb, ketahuilah dia itu adalah hati. Jantung sebenarnya, jantung. Namun orang Indonesia menyebutnya hati. Jadi jantung inilah pengendali, jantung inilah penentu, jantung ini raja yang titahnya tidak pernah diingkari, yang perintahnya tidak pernah diselisih oleh badan. Badan ini prajurit yang selalu tunduk dan patuh kepada rajanya. Itulah susunan badan kita. Itulah susunan diri kita. Terdiri dari hati dan badan. Maka yang paling menentukan adalah hati. Yang paling menentukan adalah hati. Bahkan pertimbangan akhirat, derajat kita di akhirat itu ditentukan oleh kualitas hati kita, bukan ketampanan dan harta. Ini sangat jauh. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga tidak melihat kepada rupa dan badan kita, apalagi harta. Harta ini bukan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum." Allah itu tidak melihat kepada rupa-rupa kalian dan harta-harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, tapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amal perbuatan kalian. Itulah yang menjadi standar derajat kita di surga kelak, atau yang tidak masuk surga itu juga yang menjadi standar darokat di dalam neraka. Kalau derajat itu ke atas, kalau darokat itu ke bawah. Jadi orang yang buruk hatinya, yang rusak hatinya, mereka lah yang masuk ke dalam neraka.
yang paling buruk itu yang paling dasar, yang paling bawah. Maka perbaikilah hati, kunci dari segala kebaikan. Jangan sebagaimana kebanyakan manusia. Jadilah manusia yang sedikit dan berkualitas. Memang yang sedikit itu berkualitas, atau yang kualitas itulah yang sedikit. Kalau sedikit belum tentu berkualitas. Banyak sekali dalil yang menunjukkan indahnya kata sedikit. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Jadi memang sedikit orang-orang yang hebat itu. Kebanyakan hamba Allah itu kufur. Kufur nikmat sampai kufur akbar. Maka kebanyakan manusia kita lihat lebih memperhatikan harta daripada badan. Ada orang yang mengejar harta sampai sakit-sakitan, dan itu tidak sedikit. Padahal harta tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta tidak menjamin kebahagiaan. Semua sudah sering kita dengar, tapi untuk meyakininya tidaklah mudah. Kebanyakan orang terpaku oleh harta. Kebanyakan orang bersaing dan berlomba untuk harta. Berbangga-bangga dengan harta. Alhaakumut takatsur, telah membinasakan kalian berbangga-bangga dengan harta dan anak-anak. Itulah yang membinasakan kalian. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk kuburan. Yang kalian banggakan itu hanya membinasakan kalian. Sampai kuburan harta kalian ditinggalkan, tidak ada artinya sama sekali. Tidak ada manfaatnya bagi orang yang sudah mati. Yang di bawah hanya kain kafan, itu pun akan membusuk juga. Tidak ada harta yang kita bawa ke akhirat kecuali yang kita infakkan di jalan Allah, kecuali yang kita salurkan untuk mencari ridha Allah, yang kita belanjakan demi ketakwaan. Itu saja yang dibawa mati. Adapun yang lainnya ditinggal mati. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, siapa yang bisa membawa hartanya sehingga dimanfaatkan setelah mati, itulah orang-orang yang hatinya sehat. Itulah orang-orang yang hatinya bersih, yang hidupnya tidak mencintai harta, tapi hidupnya justru zuhud terhadap harta. Banyak orang yang berlomba dengan hartanya, berbangga dengan hartanya. Baik itu makanannya yang lezat, atau pakaiannya yang indah, kendaraannya yang mewah, rumahnya yang seperti istana megah, maka semua itu akan ditinggalkan. Semua itu dibanggakan oleh manusia. Rasa-rasanya tidak mungkin atau tidak mau hidup menderita, hidup yang tidak berkecukupan. Mereka lari darinya. Semua orang lari dari itu. Padahal yang mereka tinggalkan bisa jadi jauh lebih baik daripada yang mereka kejar. Inilah agama kita. Agama yang mengajarkan untuk melihat akhirat jauh lebih penting daripada dunia. Wal akhiratu khairun wa aqqa. Akhirat itu lebih baik dan kekal, sementara dunia itu lebih buruk dan fana. Sudah hina, fana pula. Tapi itulah yang dikejar oleh kebanyakan manusia. Jadilah orang-orang yang sedikit, orang-orang yang sadar. Mereka al-ghuraba, kata Nabi SAW, orang-orang yang terasing, orang-orang yang beda dari kebanyakan manusia. Kenapa? Kebanyakan manusia mengejar harta, dia mengejar akhirat. Dia mengejar akhirat. Kebanyakan orang mencari hiburan, dia lebih baik beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang yang tidak tertipu dengan harta. Kemudian berikutnya orang yang lebih memperhatikan badan. Ini kebanyakan manusia juga. Baik dari segi kesehatan, dan itu bermanfaat. Tapi kadang berlebihan. Ketika menjaga kesehatannya, begitu perhatiannya, mengatur makanannya, istirahatnya, olahraganya, dan sebagainya, semuanya diperhatikan sampai lupa memperhatikan nasib masa depan di akhirat. Dan itu tidak sedikit. Betapa banyak orang yang setiap saat check up kesehatan, dicek kesehatannya setiap saat, tapi tidak pernah memperhatikan kesehatan batin,
Kesehatan hatinya yang menjadi penentu masa depan di akhirat, menjadi kualitas, tingkatan, derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak diperhatikan. Padahal Allah lebih melihat pada hatinya, bahkan Allah tidak melihat pada fisiknya. Allah tidak melihat kepada rupa dan wajahnya, ketampanan dan kecantikannya, kemolekan dan keindahan tubuhnya. Allah tidak lihat sama sekali. Allah tidak melihat kebugarannya, keindahan badannya, kesehatannya yang luar biasa. Allah nggak lihat itu. Dan percuma saja orang yang bodinya kuat tapi tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, Allah lebih memperhatikan kesehatan batin. Orang yang batinnya sehat, walaupun badannya lemah, dia bisa beribadah. Kita lihat ada orang yang cacat, mungkin dia buta, tapi bisa berjalan ke masjid, sholat berjamaah. Tapi yang diberi mata banyak, kebanyakan mereka tidak bisa sholat berjamaah. Ini namanya orang yang sakit hatinya. Sehat badannya, sehat matanya, tapi sakit mata hatinya. Itu orang yang celaka di akhirat. Itulah orang yang celaka di akhirat. Dan kebanyakan manusia begitu. Yang diberi kesehatan kakinya bisa melangkah, tapi tidak melangkah juga. Diberi kesehatan badannya bisa untuk ibadah, tapi tidak ibadah juga. Malah badannya dihabiskan, dilelahkan hanya untuk maksiat, hura-hura dan foya-foya, bersenang-senang menikmati dunia yang katanya hidup cuma sekali. Maka jangan disia-siakan. Dikiranya dimanfaatkan hanya dengan bersenang-senang. Yang ahli akhirat pun demikian sama. Hidup di dunia cuma sekali, maka jangan disia-siakan. Mereka tahu banget hidup ini tidak disia-siakan, maka mereka manfaatkan betul untuk ketaatan, untuk ibadah kepada Allah, fokus dengan tujuan penciptaan. Mereka sadar diri, mereka mengenal Allah dan mereka mengenal hukum-hukum Allah. Mereka tahu firman-firman Allah dan mereka berusaha untuk belajar, terus menuntut ilmu, mengejar cita-cita yang tinggi, tidak hanya cita-cita hina dan rendah di dunia semata. Maka sadarlah wahai saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hidup ini cuma sekali. Jangan hanya bersenang-senang di dunia. Siapa yang bersenang-senang di dunia, malas untuk bergerak menuju akhirat, berat hati untuk memperbaiki diri, membersihkan hati dari segala noda dan dosa, tidak mau bertobat, masih menunggu nanti dan nanti, akhirnya mati sebelum bertobat. Maka camkan baik-baik, pengalaman adalah guru terbaik. Orang-orang yang sudah mendahului kita banyak, mereka yang bergelimang dengan dunia kemudian mati percuma dan sia-sia. Tapi lihat sebaliknya, orang yang berkorban untuk akhirat, mereka korbankan dunianya, mereka korbankan hartanya, bahkan mereka korbankan nyawanya untuk meraih derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang yang mulia, mereka lah yang meraih kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah teladan kita. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti mereka. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamu ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan hatinya dan sungguh rugi orang yang mengotori hatinya. Setelah Allah bersumpah 11 kali dalam satu surat secara beruntun, ini menunjukkan keseriusan. Allah bersumpah, itu penegasan. Orang Arab kalau bersumpah itu menegaskan bahwa ucapannya adalah benar-benar serius. Dan Allah bersumpah sampai 11 kali. Tidak ada di surat yang lain. Dan isi sumpahnya, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, mensucikan hatinya. Dan sungguh rugi orang-orang yang mengotori hatinya. Mengotori hatinya dengan kotoran yang paling berat adalah kekufuran, kesyirikan, dan kemunafikan. Hati-hati dengan 3 dosa besar ini. Ini menyebabkan kekal di dalam neraka. Kemudian yang berikutnya mengotori dengan
kebid'ahan, ini merusak agama. Kemudian berikutnya dengan kabair, dosa-dosa besar, dan ini banyak dilakukan manusia. Mereka kira bisa bertobat, tapi banyak yang terlambat. Kemudian berikutnya sogoir, dosa-dosa kecil. Berikutnya kelalaian, syubuhat, makruhat, dan lain sebagainya, yang kemudian membuat manusia lupa dengan tujuan dari penciptaannya, lalai dari mengejar cita-citanya karena terlalu sibuk dengan perkara-perkara mubah, walaupun hukum asalnya halal, tapi kemudian melalaikan dari akhirat. Itulah orang-orang yang kotor hatinya. Maka bersihkan hati kita dari segala kotoran itu, karena akan beruntung orang yang bersihkan hatinya. Begitu kata Allah. Allah yang maha tahu, Allah yang menciptakan kita lebih tahu daripada kita sendiri. Allah lebih tahu mana yang terbaik buat manusia. Allah tahu masa depan, Allah tahu apa yang akan terjadi nanti, sementara kita hanya mengikuti apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbaikilah cara hidup kita, perbaiki hati. Percuma kita memperbaiki badan, apalagi cuma memperbaiki pakaian, membersihkan pakaian, kendaraan, rumah bersih, bagus, kinclong, tapi hatinya busuk. Na'udzubillah min dzalik. Untuk apa? Kita terlihat indah oleh manusia, terlihat memukau, terlihat soleh, menawan, bertakwa, tapi di sisi Allah gelap. Di sisi Allah itu buruk dan busuk. Itulah hamba yang nista dan hina, yang dimasukkan ke dalam neraka, dakhirin, dalam keadaan hina dina. Maka berlombalah, bersainglah dengan orang-orang yang telah bersaing mendahului kita. Para anbiya, siddiqin, syuhada, dan sholihin telah mendahului kita menempuh jalan yang terbaik, jalan yang berat, jalan mendaki menuju surga yang paling tinggi, Firdausil A'la. Semoga kita bisa mengikuti jejak mereka, walaupun berat tapi kita bertahan, kita bersabar, kita mohon perlindungan dari Allah, mohon kekuatan dari Allah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta maulaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan wa fi Filastin. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.